Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib Masjid Jami atau Yibah yang dimulakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib, dan insya Allah nanti sholat isya, dan di tengah-tengahnya kita isi dengan sebuah kajian. Adapun judul kajian hari ini insya Allah akan saya bawakan, yaitu orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan di sini dimaksudkan bukan yang dipilih oleh manusia, tapi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Al-Qur'anul Karim ada beberapa nama yang mereka itu bukan nabi, tapi diabadikan dalam nama surat. Di antaranya ada yang bernama Luqman, lalu diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Luqman, surat nomor 31. Juga ada surat yang bernama Maryam, seorang wanita, Maryama banata Imran. Maryam itu adalah anak Imran. Jadi bapaknya Maryam itu Imran. Nama Imran juga diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran, surat keluarga Imran, yaitu surat nomor 3, Maryam surat nomor 19. Insya Allah hari ini saya akan bawakan tentang Luqman, Luqmanul Hakim. Bagaimana kisah Luqman sehingga namanya bisa diabadikan oleh Allah. Siapakah Luqman itu? Nabi atau bukan? Berdasarkan kitab tafsir Ibnu Katsir, saya ambil dari kitab Ibnu Katsir, para ulama salaf, arti kalau bicara ulama salaf adalah ulama yang berasal dari 3 periode setelah Rasulullah diutus sebagai nabi. Yang pertama adalah disebut dengan periode sahabat. Sahabat adalah orang-orang yang selalu menyertai Rasulullah, berkomunikasi dengan Rasulullah sehari-hari, bertemu secara langsung. Lalu periode kedua atau generasi kedua adalah generasi tabi'in. Para tabi'in tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi para tabi'in bertemu dengan sahabat, menimba ilmu dari sahabat. Lalu generasi yang ketiga adalah at-tabi'ut tabi'in, yaitu orang-orang yang bertemu dengan tabi'in.
Mereka tidak bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Rasulullah. Tabi'ut tabi'in berguru kepada tabi'in. Itulah generasi terbaik menurut hadis Rasulullah. Para ulama salaf berbeda pendapat tentang Luqman. Tapi beda pendapat itu biasa ya. Hal-hal yang bukan signifikan, tapi tentang sejarahnya. Juga sebagai predikatnya, ada sebagian yang mengatakan bahwa Luqman itu nabi, tapi sebagian kecil. Tapi sebagian besar menyatakan Luqman itu bukan nabi. Luqman itu adalah hamba Allah yang soleh, yang diberi hikmah, diberi ilmu. Karena apa? Karena keimanannya, karena kesolehannya, karena tawaduknya, karena zuhudnya konsisten, sehingga Allah memberikan kepadanya hikmah. Bahkan Allah abadikan namanya dalam sebuah surat dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana pendapat para ulama? Yang pertama adalah pendapat dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini lahir di Kufah. Kufah itu adanya di Irak. Pada tahun 97 Hijriah. Atau kalau mau disetarakan Masehinya yaitu tahun 716 Masehi. Dan beliau wafat di Basrah pada tahun 161 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama salaf generasi ketiga. Ketiga artinya tabi'ut tabi'in. Beliau adalah ulama yang zuhud dan beliau belajar dari Ayyub As-Sikhtiyani. Imam Ayyub adalah tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan asalnya dari Al-Ash'as, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sampai kepada Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan bahwa Luqman itu hanyalah seorang budak. Jadi asalnya bukan manusia merdeka. Luqmanul Hakim adalah seorang budak dari negeri Habsyah. Habsyah adanya di Afrika, Abyssinia. Dan dia adalah seorang tukang kayu. Beliau adalah budak dan dia pandai kayu. Itu adalah menurut Sufyan Ats-Tsauri. Lalu dari Imam Qatadah, seorang ulama tabi'in, jadi generasi kedua ya. Qatadah adalah ulama yang menyandang tunanetra sejak lahir. Lahir tahun 60 Hijriah, wafat tahun 118 Hijriah. Beliau berguru kepada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Salah satu sahabat Nabi namanya Anas bin Malik adalah guru dari Imam Qatadah. Telah meriwayatkan dari Abdullah ibnu Zubair yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Jabir ibnu Abdullah, sampai berapakah pengetahuanmu tentang Luqman? Jadi di sini Qatadah bertanya kepada Jabir ibnu Abdullah, sampai seberapa dalam kamu tahu tentang Luqman? Siapa itu Luqman? Lalu Jabir ibnu Abdullah menjawab bahwa Luqman adalah seorang yang berperawakan pendek. Dia tidak tinggi, berhidung lebar, artinya tidak mancung, berarti bukan dari orang-orang Arab ataupun orang Eropa, bukan. Berasal dari Nubian. Nubian masuk wilayah Sudan setelah Nubian merdeka dari Mesir pada tahun 1956. Jadi setelah 1956 Nubian masuk dalam wilayah Sudan. Sebelumnya berarti Mesir. Nah, ini nanti kelihatan
seolah-olah berbeda asalnya, tapi sebetulnya sama. Dulunya di bawah Mesir, Nubian itu, kemudian merdeka menjadi di bawah Sudan. Sama-sama dari Afrika. Lalu Yahya ibnu Sa'id al-Ansari, beliau adalah seorang perawi hadis yang senior di masa tabi'in, namun berasal dari kota Madinah. Kalau Ayyub Astikhyani adalah dari Basrah, dari Kufah, Basrah, Irak ya. Tapi kalau ini dari Madinah, Yahya ibnu Sa'id al-Ansari dari Madinah. Lahirnya tahun 688 Masehi, wafatnya 760 Masehi. Nah, beliau semasa jadi dengan Imam Ayyub Astikhyani, namun berbeda kota. Imam Ayyub dari kota Basrah, kota di sebuah negeri yaitu Irak, sedangkan Syekh Yahya dari kota Madinah. Apa yang dikatakan oleh Syekh Yahya? Beliau berkata bahwa Luqman berasal dari daerah pedalaman Mesir. Benar ya? Pedalaman Mesir yang namanya Nubian. Tapi dia tidak menjelaskan lebih jauh bahwa asalnya Nubian. Tapi Nubian dulu di bawah Mesir. Tapi sekarang di bawah wilayah Sudan. Luqman berkulit hitam dan berbibir tebal. Jadi menunjukkan perawakan atau wajah memang orang Afrika. Allah telah memberikan kepadanya hikmah. Jadi bagaimana Allah mengangkat derajat seorang Luqman yang ternyata dari daerah yang pedalaman, tidak dikenal. Bahkan kata orang, derajat orang kulit hitam itu direndahkan oleh sebagian bangsa. Tetapi Luqman tidak diberi gelar kenabian. Jadi Luqman itu tidak diangkat oleh Allah sebagai nabi, bukan nabi, tapi hanyalah orang saleh yang diberi hikmah. Tapi justru itu luar biasanya. Al-Muqarrabin, ternyata Allah tidak memberikan seseorang itu dengan julukan Al-Muqarrabin. Orang yang dekat dengan Allah bukan hanya nabi, bukan nabi pun diberikan oleh Allah kedekatan yang luar biasa. Sampai-sampai namanya diabadikan dalam Al-Quran. Tidak semua nabi diabadikan namanya dalam Al-Quran. Tapi Luqman masuk dalam salah satu nama surat di Al-Quranul Karim. Masya Allah. Kemudian Al-Auza'i, beliau dari Syam, dari kota Syam, lahirnya tahun 88 Hijriah, telah menceritakan kepadaku, katanya, Abdurrahman ibnu Harmalah, bahwa pernah ada seorang laki-laki berkulit hitam datang kepada Sa'id ibnul Musayyib. Ngapain dia datang? Meminta-minta. Dia minta-minta. Ini di zaman Rasulullah. Lalu Sa'id ibnul Musayyib menghiburnya. Jadi dia kelihatan sedih, miskin, nggak punya apa-apa, meminta-minta kepada Ibnu Musayyib. Lalu Ibnu Musayyib menghibur. Jangan kamu bersedih hati, katanya, karena kamu berkulit hitam. Karena sesungguhnya ada 3 manusia yang terbaik di sisi Allah. Dan mereka 3-tiganya itu dari keturunan orang hitam. Siapa mereka? Ibnu Musayyib mengatakan yang pertama adalah Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah yang jelas-jelas memang asalnya dari budak, tapi diberi kedudukan yang terhormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Mahja. Mahja adalah seorang budak, disebut Mahja Maula Umar ibnu Khattab. Mahja itu adalah budaknya Sayyidina Umar, seorang kulit hitam. Yang ketiga, Luqmanul Hakim dari Nubian. Jadi 3 orang ini, 3-tiganya orang kulit hitam dan 3-tiganya diberikan kedudukan terhormat oleh Allah. Bagi Allah tidak ada masalah. Allah melihat
hati manusia, keimanan manusia, konsistensi manusia, bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Selanjutnya Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Waqi' telah menceritakan kepada kami ayahku katanya dari Abul Ashhab dari Khalid Ar-Rab'i yang mengatakan bahwa Luqman adalah seorang budak dari Habasyah. Beliau seorang tukang kayu. Berarti cocok ya. Majikan Luqman pernah berkata kepada Luqman, "Wahai Luqman, sembelihlah kambing ini untuk kami." Jadi Luqman diminta oleh majikannya untuk menyembelih seekor kambing. Maka Luqman patuh menyembelihkan kambingnya untuk tuannya. Lalu si majikan berkata, "Hai Luqman, keluarkanlah 2 anggota tubuh." Atau disebut di kitab lain disebut 2 jeroan katanya. 2 anggota tubuh yang paling baik menurut kamu. Setelah kambing dipotong, coba keluarkan, berikan kepadaku 2 anggota tubuh yang menurut engkau adalah yang paling baik. Maka Luqman mengeluarkan yang pertama adalah lidah, yang kedua adalah hatinya. Jadi lidahnya kambing itu dipotong, hatinya kambing itu dipotong, diberikan kepada tuannya, kepada majikannya. Tapi tuannya diam. Pada kesempatan lain, di waktu yang berbeda, majikan Luqman kembali memerintahkan kepada Luqman untuk menyembelih lagi seekor kambing. Kemudian Luqman menyembelih kambing tersebut untuk majikannya. Kemudian sang majikan kembali memintanya, "Wahai Luqman, agar engkau dapat mengeluarkan 2 anggota tubuh yang paling buruk menurut engkau. Yang pertama tadi, yang paling baik dikasih lidah dan hati. Yang pertama tadi, yang kedua diminta yang paling buruk. Keluarkan dulu yang paling buruk, berikan kepadaku." Maka Luqman kembali mengeluarkan lidah dan hatinya dari kambing tersebut. Kemudian sang majikan bertanya kepada Luqman, "Ya Luqman, aku telah memerintahkan kepada engkau untuk mengeluarkan 2 anggota tubuh dari kambing. 2 kali aku minta kepada engkau, tapi engkau memberikan hal yang sama. Dua-duanya adalah lidah dan hati. Apa yang engkau maksudkan, wahai Luqman?" Lalu Luqman menjawab, "Sesungguhnya tiada sesuatu pun yang lebih baik daripada keduanya. Jika keduanya baik, dan tidak pula yang lebih buruk daripada keduanya, maka bila keduanya buruk." Jadi artinya, apabila keduanya baik, maka seluruh anggota tubuh kita yang lain ikut baik. Jadi tubuh kita itu tergantung daripada 2 anggota tubuh saja. Yang pertama lisan. Bagaimana kita diminta oleh Allah menjaga lisan, dan bagaimana kita diminta menjaga kolbu atau hati. Lalu 2 anggota tersebut juga bisa menyebabkan diri kita buruk seluruhnya apabila kita tidak bisa menjaga lisan dan kita tidak bisa menjaga hati. Ini sebuah contoh kisah yang luar biasa. Artinya dengan menjaga 2 anggota tubuh tersebut dalam hati yang sebenarnya, maka kita harusnya bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan takwa. Kemudian Syu'bah telah meriwayatkan dari Al-Hakam, dari Mujahid, bahwa Luqman adalah seorang hamba yang soleh. Ditegaskan lagi, bukan seorang nabi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Luqman adalah seorang qadi, seorang hakim. Maka itu disebut ujungnya
Luqman Al-Hakim. Nama asalnya Luqman, diberi gelar Al-Hakim karena dia seorang hakim, seorang qadi. Di kalangan Bani Israel pada masa kapan? Pada masa Nabi Daud alaihissalam. Jadi Luqman ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran bukan orang yang hidup pada zaman Rasulullah, tapi pada zaman Nabi Daud. Bapaknya Nabi Sulaiman. Jadi sebelum Nabi Sulaiman, Luqman sudah hidup. Bahkan lebih dulu ya, Luqman daripada Nabi Daud. Luqman adalah seorang laki-laki yang dikaruniai hikmah oleh Allah berupa ilmu agama dan kebenaran dalam ucapan. Jadi sejalan dengan apa yang dilakukan Luqman dengan mengeluarkan lidahnya diberikan kepada tuannya karena dia menjaga ucapannya selalu benar. Dia memberi fatwa sebelum Nabi Daud diutus. Karena dia hakim, banyak memberikan fatwa untuk umat. Dia punya ilmu agama, sering menghadiri majelis-majelis untuk diskusi dan tanya jawab. Lalu setelah Nabi Daud diutus, Luqman menimba ilmu dengan Nabi Daud. Dan Luqman meninggalkan fatwanya sendiri dan ikut fatwanya Nabi Daud. Ini yang benar. Luqman karena bukan Nabi. Pada saat Luqman hidup, belum ada Nabi diutus. Luqman memberikan fatwa, memberikan ajaran kepada umatnya. Lalu pada saat Nabi Daud diutus, maka Luqman pun belajar kepada Nabi Daud. Dia meninggalkan fatwanya, lalu dia mengajarkan fatwanya Nabi Daud. Luar biasa. Begitu legowo padahal lebih tua. Tapi dia mengakui Nabi Daud sebagai Nabi. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ibnu Jarir kemudian berkata, saat Luqman sedang berbincang dalam sebuah majelis, ini berarti sebelum Nabi Daud diutus ya, maka datanglah seorang laki-laki ke majelis tersebut. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Luqman, bukankah engkau adalah orang yang pernah menggembala kambing bersamaku dulu di suatu tempat anu dan anu? Memang di Ibnu Katsir disebut gitu, tempatnya tidak disebutkan tapi di sana dan di sana gitulah kurang lebih. Luqman lalu menjawab, ini orang yang datang menggembala kambing. Benar. Jadi memang benar aku dulu menggembala kambing dengan engkau. Dia tidak malu punya teman yang dulu adalah pengembala kambing bersama dia. Benar katanya. Lalu si lelaki bertanya kembali kepada Luqman, lalu apa yang membuatmu menjadi seorang yang terhormat seperti sekarang ini? Apa coba? Aku mau dengar. Lalu Luqman menjawab, jujur dalam berkata. Kembali lagi, lidahnya yang diungkapkan. Jujur dalam berkata, berupaya jujur dan diam. Kenapa diam? Tidak ikut campur terhadap yang bukan urusanku. Kalau sesuatu itu bukan urusannya, dia tidak ikut-ikut. Tidak ikut memperkeruh, tidak ghibah, ditinggalkan semuanya. Jadi yang pertama jujur dalam berkata dan diam. Diamnya apa? Untuk hal-hal yang bukan urusanku. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebuah simpulan yang luar biasa. Kita diminta jujur dalam berkata dan diam. Lalu pada riwayat lain, menurut Ibnu Abu Hatim, jawaban Luqman lain. Jadi riwayat kan banyak ya. Di riwayat lain, Luqman menjawab pertanyaan tersebut dengan yang pertama adalah takdir Allah. Karena Allah menakdirkan aku seperti ini. Allah mengangkat derajatku dari pengembala kambing menjadi hakim yang memberikan fatwa kepada umat. Lalu yang kedua, menunaikan amanat.
Yang ketiga, berkata jujur. Lalu yang keempat, tidak ikut campur terhadap apa yang bukan urusan. Jadi beberapa poin sama. Berkata jujur, tidak ikut campur dengan apa yang bukan urusan. Namun demikian ditambah di sini takdir Allah dan juga menunaikan amanah. Nah, kalau 4 unsur ini kita cermati, kita amalkan, maka kita tentunya akan dekat kepada Allah. Pasti dengan niat yang ikhlas. Jadi hampir seluruh asar atau dalil-dalil ini mayoritas mengatakan bahwa Luqman bukanlah seorang nabi, tapi hamba yang soleh yang diberi hikmah oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ataina Luqmanal hikmata 'anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Jadi Allah memberikan hikmah agar Luqman tidak lupa bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, karena dia akan mendapatkan kebaikan karena dia bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau disebut dengan kata-kata kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, maha terpuji. Allah nggak takut apabila kita kufur. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian kita masuk ke dalam poin-poin pesan-pesan Luqman yang ada dalam Al-Quran. Pesan yang pertama adalah jangan berbuat syirik. Ini kita bisa lihat di Al-Quranul Karim surat Luqman ayat 13. Tadi ayat 12 yang mengatakan bahwa Allah memberikan hikmah kepada Luqman agar Luqman selalu bersyukur kepada Allah. Karena apabila bersyukur kepada Allah, maka berarti dia bersyukur kepada dirinya sendiri dan akan merasakan nikmatnya bagaimana bersyukur kepada Allah. Lalu di ayat 13 Allah berfirman, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la yusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Jadi di sini Luqman mengajarkan kepada anaknya, karena perkataan Luqman kepada anaknya Allah abadikan dalam Al-Quran, maka ini menjadi nasihat kita. Nasihat yang dituangkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya pada waktu ia memberikan pelajaran kepadanya. Ini Luqman mendidik anaknya dengan baik. Luqman mendidik anaknya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Yang pertama, karena syaratnya semua ibadah jangan mempersekutukan Allah. Kalau kita mempersekutukan Allah berarti semuanya batal. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar sebuah kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Azim besar, zulmun kezaliman. Yang utama, kita tidak diterima ibadah kita karena kita kufur kepada Allah dan kita syirik kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada ayat 13 ini dari surat Luqman ini, Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, yang pertama, beribadahlah kepada Allah semata, bukan yang lain. Yang kedua, tidak mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Tidak syah ibadah kita. Yang ketiga, apa alasannya? Karena syirik adalah dosa yang paling besar. Jadi ini inti dari ayat 13. Lalu pesan Luqman yang kedua, agar berbuat baik pada ibu dan bapak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah kelemahannya, lalu menyapihnya dalam usia 2 tahun. Jadi bayi itu yang maksimal disusukan oleh ibunya sampai usia 2 tahun. Anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Dan kata Allah dalam Al-Quran, tapi ini mengutip perkataan Luqman. Bersyukurlah kepadaku, Luqman mengatakan kepada anak, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Jadi di sini perkataan Luqman itu diabadikan oleh Allah, bahwa Allah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Disebut dalam Al-Quran bahwa orang tua kita, ibu kita, menyusukan kita yang sempurna itu 2 tahun baru menyapihnya dalam keadaan lemah yang sangat. Di sini kita kutip dari surat Luqman ayat 14. Kemudian di ayat 15-nya Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu, nah ini hubungan selanjutnya ya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak punya pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mentaati. Jadi bergaul kepada orang tua, saat orang tua meminta kita untuk menyekutukan Allah, maka kita tidak boleh ikuti. Sebagaimana dicontohkan juga oleh Nabi Ibrahim. Ayahnya meminta Nabi Ibrahim menyembah patung, tapi Nabi Ibrahim tidak mau. Tapi perlakuan Ibrahim kepada ayahnya tetap baik. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Dan ikutlah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Orang yang kembali kepada Allah. Artinya orang menjalankan perintah Allah. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nanti kita akan dikabarkan selama kita hidup di dunia. Lalu pesan Luqman yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan hambanya. Ini diabadikan dalam surat Luqman ayat selanjutnya, ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah. Ya, fatakun fi sakhrah au fis samawat au fil ard ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi, ya, dan berada dalam batu, biji sawi itu berada dalam batu, berada di langit, atau berada dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Apa maksud mendatangkannya? Memberikan balasan. Jadi di sini Luqman mengajarkan anaknya bahwa Allah sangat mengetahui hamba-hambanya. Sekecil apapun, perbuatan buruk sebesar biji sawi pun akan Allah perlihatkan kepada kita. Hati kita ada sedikit pun ya hal yang buruk, Allah pasti akan buka nanti kita di padang mahsyar nanti. Sesungguhnya Allah maha halus,
Innallaha latif, ya, maha halus, khabir, dan juga maha mengetahui dengan teliti, dengan detil. Jadi bedanya alam, ya'lamu, ya, khabir, ya, itu beda. Khabir adalah mengetahui secara detil. Lihat di surat Luqman ayat 16. Jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana pendapat Al-Qurtubi rahimahullahu taala yang wafat tahun 671? Beliau adalah seorang ahli hadis dan ahli tafsir Al-Quran dari Mesir, mengatakan sesungguhnya telah menceritakan seseorang bahwa putra Luqman bertanya kepada ayahnya. Jadi putra Luqman bertanya kepada ayahnya pada saat ayahnya mengajari putranya tentang sebutir biji yang jatuh ke dasar laut. Jadi putranya Luqman pada saat Luqman mengajari anaknya bertanya, wahai ayah, bagaimana tentang sebutir biji yang jatuh ke dalam laut? Apakah Allah mengetahuinya? Jadi ini yang dikatakan kepada Luqman. Maka Luqman menjawab dengan jawaban sebagaimana dalam firman Allah, sesungguhnya Allah maha halus, lagi maha mengetahui secara detail. Kita nggak bisa ngumpet lagi. Luqman ayat 16. Lalu nasihat Luqman yang keempat, dirikanlah salat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan juga sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Inna zalika min azmil umur. Surat Luqman ayat 17. Ibnu Katsir dalam mentafsirkan ayat ini mengatakan, dirikanlah sholat lengkap dengan batasan-batasan. Jadi sholat itu punya batasan. Apa batasannya? Fardu-fardunya, sunnah-sunnahnya, dan waktu-waktunya. Kalau dikatakan waktu sholat asar misalkan dari 3:09 sampai menjelang maghrib, maka tidak boleh lebih. Lebihnya udah sholat maghrib. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqita. Jadi di sini fardu-fardunya, sunnah-sunnahnya, dan waktu-waktunya merupakan batasan-batasan sholat. Lalu perintahkanlah yang baik dan cegahlah yang mungkar sesuai dengan kemampuan dan jerih payahmu. Allah tidak membebani seseorang yang dia tidak mampu, tapi dikatakan cegahlah yang mungkar sesuai kemampuan dan jerih payahmu. Karena untuk merealisasikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, pelakunya pasti akan mendapat gangguan dari orang lain. Oleh karena itu dalam pesan selanjutnya Luqman memerintahkan kepada putranya untuk bersabar. Kemudian yang kelima, janganlah sombong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Enggak boleh. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Wala tamshi fil ardi marha. Sungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18. Apa makna ayat di atas menurut Al-Qurtubi? Janganlah kamu palingkan mukamu dari orang-orang karena sombong terhadap mereka, karena merasa besar diri dan meremehkan mereka. Jangan merasa besar dan jangan meremehkan mereka. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah mereka dengan penampilan yang simpatik dan menawan. Senyum. Ya. Senyum.
apabila kita sedang mendengarkan perkataan orang lain, dengarkanlah ucapannya sampai dia menghentikan perkataannya. Jadi salah satu menghormati orang, pada saat orang berbicara, kita mendengarkan. Saat orang itu selesai bicara, baru kita bicara. Jadi di sini makna dari ayat tersebut menurut Al-Qurtubi. Dan Rasulullah juga melakukan hal seperti itu. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang keenam, bersikaplah pertengahan. Waqsid fi masyik waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Gak usah cepat-cepat, gak usah lambat-lambat, biasa aja. Dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Luqman ayat 19. Al-Qurtubi mengatakan setelah Luqman memperingatkan anaknya agar waspada terhadap akhlak yang tercela, ia lalu menggambarkan kepadanya akhlak mulia yang harus dikenakannya sebagai pakaian takwa, yakni bersikap pertengahan kamu dalam berjalan. Cari jalan pertengahan, yaitu antara langkah cepat dan langkah lambat, tidak terburu-buru dan tidak terlalu lambat, karena hanya Allah yang lebih mengetahui makna ayat tersebut. Jadi paling bisa Qurtubi hanya menjelaskan bahwa pertengahan itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Akan tetapi Allah sendiri menguji orang yang bersikap demikian, sebagaimana terakhir Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan sesungguhnya hamba-hamba Allah, ya, hamba-hamba Rabb yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Surat Al-Furqan ayat 63. Lunakkan suaramu, kurangi volume yang terlalu besar, ya, kecuali dalam keadaan tertentu. Dengan kata lain, jangan memaksakan diri. Maka secara keseluruhan dari surat Luqman ayat 19 di atas, intinya adalah mari kita bersikap tawadu atau rendah hati. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ini benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila salah itu karena kebodohan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.